Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Erlani dari kelas 11 Multimedia 1. Kali ini saya akan menampilkan beberapa video yang telah saya buat selama saya ber-PKL di BINUS TV. Saya melaksanakan PKL selama 3 bulan dari bulan Februari hingga April. Dan selama PKL, saya membuat video-video yang berisi tentang seputar BINUS TV dan seputar kegiatan saya selama ber-PKL. Di bulan yang pertama, saya membuat video tentang profil perusahaan, yaitu tentang profil BINUS TV. Di sana saya menjelaskan apa itu BINUS TV, sejarahnya, dan juga saya menampilkan sedikit tentang ruangan-ruangan yang ada dalam BINUS TV. Setelah menjelaskan dan memperlihatkan apa saja yang ada dalam BINUS TV, saya juga membuat video tentang sekitar perusahaan, yaitu sekitar tempat PKL saya BINUS TV. BINUS TV adalah media televisi komunitas yang dimiliki oleh Bina Nusantara. Sebagai media televisi komunitas yang berbasis streaming, BINUS TV menjadi salah satu media informasi dan komunikasi yang ada di lingkungan Bina Nusantara selain media lainnya. BINUS TV bermula dari sebuah komunitas TV Club yang beranggotakan para mahasiswa BINUS University dengan kecintaan mereka terhadap dunia broadcasting. Berbasis streaming, BINUS TV mengudara setiap hari selama hampir 12 jam sejak bulan Januari 2010. Sejak tahun 2011, BINUS TV memutuskan untuk menjadi sebuah media massa di bawah kenaungan BINUS Media Group. BINUS TV bertujuan menyebarkan informasi dan meliput kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua unit, baik di dalam maupun di luar lingkup Bina Nusantara Group. BINUS TV juga menjalankan fungsinya sebagai laboratorium praktikum bagi para mahasiswa jurusan Marketing Communication, khususnya yang mengambil peminatan broadcasting. Berbagai genre mulai dari berita, bincang-bincang, film, musik, sampai kuliner dibahas dalam program-program acara di BINUS TV.
saya selama berPKL di Binus TV dan kegiatan apa saja yang saya lakukan dari saya berangkat hingga saya pulang.
karyawan yang ada di Binus TV. Video yang pertama yaitu video wawancara. Saya mewawancarai salah satu karyawan yang ada di Binus TV yang biasa dipanggil Kak Rara. Saya menanyakan beberapa pertanyaan seputar pekerjaan beliau. Lalu yang kedua, video testimoni atau video penilaian terhadap saya selama saya ber-PKL di sana. Halo semua, saya Winda Erlani. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu karyawan yang ada di Binus TV. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu siapa nama kakak? Halo Winda, halo semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Hara, tapi biasa dipanggil Rara. Saya dari Binus TV, bekerja sebagai marketing communication. Aku mau minta waktunya sebentar sama Kak Rara buat nanya-nanya sedikit tentang Kak Rara, boleh? Boleh. Ya, aku mulai dari pertanyaan pertama ya. Kak Rara tuh tahu Binus TV dari mana? Oke, karena sebelumnya aku anak Binus kebetulan, tahun angkatan 2017 lulus, jadi aku sudah tahu baik sih soal Binus TV, walaupun memang awalnya memang aku di Binusnya sendiri nggak ikut Binus TV Club. Jadi Binus TV ini kan juga punya klub TV sendiri yang bernama Binus TV Club gitu. Walaupun aku nggak pernah ikut Binus TV Clubnya sendiri, tapi aku tahu Binus TV dan Binus TV Club. Jadi aku udah tau lah di Binus sendiri punya pertelevisian streaming yang di bawah naungan Binus Group bernama Binus TV. Terus tadi boleh dijelasin ulang posisi kakak tuh di sini sebagai apa? Terus apa aja tugas-tugas yang kakak lakuin sama kerja di sini? Aku sendiri sebagai marketing communication. Kalau untuk job desk-nya sendiri itu main job-nya itu adalah yang jelas aku berhubungan atau menjalin hubungan dengan pihak luar gitu, dengan partner-partner luar. Jadi tugas aku menggrab semua pihak-pihak luar yang untuk mendukung brandingnya Binus TV sendiri kayak gitu. Jadi aku bisa jalin kerjasama bareng sama brand gitu. Brandnya dalam industri apapun ya, bisa F&B, hospitality gitu dan lain-lain gitu. Dan gak menutup kemungkinan juga kita juga bekerja sama dengan media-media lainnya juga gitu, seperti IDN, terus Opini ID kayak gitu. Kira-kira selama kakak kerja di sini udah ada berapa brand yang udah kakak ajak kerjasama? Aduh, banyak banget lagi. Banyak ya? Iya, kayaknya dalam setahun bisa sampai 25 keren gitu. Ya kayaknya ya. Gitu. Tahun kemarin juga kayaknya segitu sih. Kakak kerja di Binus TV ini udah berapa lama sih? Aku kerja di Binus TV itu dari bulan Mei 2020 sampai sekarang bulan apa ya? Sekarang bulan April ya? Sekarang bulan April 2023, berarti hampir 3 tahun ya, 2 tahun 10 bulanan gitu. Terus awal masuk Binus TV ini kakak langsung di posisi sebagai marketing communication atau kakak pernah coba bekerja di posisi lain? Kalau untuk kalau untuk di Binus TV-nya sendiri aku emang dari masuk itu markom. Ya sendiri aku bukan markom, jadi aku pernah juga bekerja di media lain namanya di Jakarta Post. Itu jadi advertising lead, advertising support lead. Nah itu bekerjanya juga tahunan juga gitu. Jadi ini perdana juga sih aku jadi markom di salah satu kantor juga gitu. Jadi pengalaman pertama aku juga jadi markom. Ya pernah kerja di tempat lain ya selain di Binus TV. Terus apa sih yang buat kakak buat kerja di Binus TV? Kalau aku kerja di Binus TV-nya sendiri itu karena awalnya memang aku pengen banget kerja di dunia broadcast gitu. Jadi tuh aku pengen banget nyobain gimana sih jadi seorang broadcaster, karena aku sendiri jurusannya itu bukan jurusan markom atau maskom, bukan broadcast gitu. Aku jurusannya di Binusnya itu sendiri akuntansi. Jadi aku nyasar kemana-mana. Kerjaan aku nggak ada hubungannya sama finance, nggak ada hubungannya dengan keuangan gitu. Tapi dalam diri aku tuh kayaknya aku pengen jadi broadcast. Coba yang baru ya. Benar. Terus salah satunya kenapa nggak aku coba aja di Binus TV gitu. Aku sembari belajar. Kan kalau di sini walaupun aku jadi markom, main job aku sebagai markom, tapi aku nggak ditutup untuk
belajar belajar hal lain. bisa jadi kameramen gitu, FD gitu, jadi presenter juga gitu. Jadi aku coba di sini dan kebetulan juga ini adalah kampus aku gitu. Kenapa nggak aku dari binus untuk binus gitu. Terus dari pengalaman kakak nih, ngelamar kerja di Binus TV itu susah nggak sih kak? Kalau menurut aku susah atau gampangnya kan apa namanya ya, tergantung ya. Cuman kalau aku sendiri sebelumnya aku udah pernah nge-apply. Jadi pas aku lulus aku juga sebelumnya pernah nge-apply di Binus TV juga. Cuman nggak diterima gitu karena mungkin memang nggak sesuai kualifikasi gitu. Lalu yang keduanya, setelah aku udah punya pengalaman kerja di luar, lalu aku bisa kerja di Binus TV. Nah menurut aku sih juga lumayan sebuah tantangan juga sih sebenarnya gitu, karena aku sendiri pun harus melawan rasa takut aku, rasa nggak pede aku, karena aku kan bukan lahir dari jurusan broadcasting gitu. Jadi aku mencoba untuk melawan ketakutan aku coba pede. Aku udah cukup pede selama 2 tahun aku bekerja di luar dan aku punya pengalaman, walaupun aku tidak berpengalaman di broadcast, tapi aku coba dan ternyata bisa gitu. Terus selama kakak kerja sebagai marketing communication, ada nggak sih kendala atau kesulitannya sendiri? Wah, kesulitan dan hambatan itu pasti ya banyak banget gitu. Terlebih itu yang pertama sih yang tadi aku sebelumnya sebutin, karena aku kan rada tidak pede ya, karena aku bukan lahir dari broadcasting. Jadi aku merasa harus melawan jati diri aku. Aku keluar dari zona nyaman aku, dan itu sih tantangan pertamanya. Aku harus coba percaya diri gitu. Percaya diri itu yang pertama, aku harus percaya diri aku bisa gitu. Aku harus yakin diri aku kalau aku tuh bisa melewati pekerjaan ini gitu. Terus yang kedua, aku tuh rada sebenarnya bukan anak yang terlalu ekstrovert ya, sedangkan pekerjaan ini adalah mengharuskan aku untuk bisa merich banyak orang gitu, untuk bisa humble ke semua orang, ramah ke semua orang, apalagi klien-klien, pihak luar, partnership gitu kan. Nah itu menjadi salah satu tantangan juga, karena melawan ini juga kan karakteristik aku juga gitu. Sebenarnya aku tidak terlalu nyaman untuk berada di lingkungan banyak orang dan tidak bisa memulai sebuah percakapan dengan orang yang baru kayak gitu. Jadi itu harus sebuah tantangan juga sih. Jadi mau nggak mau kakak harus belajar public speaking juga ya? Iya benar, itu juga salah satunya. Aku juga harus belajar nge-present Binus TV dengan baik, karena kan salah satu wajah dari Binus TV kan juga aku ya, karena aku yang memperkenalkan Binus TV ke halayak ramai. Ada nggak sih tips dari Kak Rara yang kalau buat orang lain yang mau masuk marketing communication tuh gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, ini tips bagi diri aku juga ya Winda. Kalau dari aku tuh sebagai markom ataupun sebenarnya ini sebagai karyawan juga ya di tempat manapun, yang pertama itu kita harus kenal sama tempat kita bekerja gitu. Jadi apalagi markom ya terutama, kita harus tahu kenal betul juga perusahaan kita ini bergerak di bidang apa, terus mendistribusikan apa saja, lalu kelemahan dan kekurangannya apa, terus bahkan sejarah-sejarahnya pun kita harus tahu, karena itu adalah, menurut aku itu adalah bagian dari loyalitas seorang karyawan gitu. Apalagi aku seorang markom yang dimana aku memperkenalkan Binus TV gitu, perusahaan aku sendiri yang agar halayak keluar itu kenal sama Binus TV. Tapi kalau misalnya akunya sendiri juga nggak kenal, akunya sendiri juga nggak paham tentang Binus TV, gimana aku mau memperkenalkan Binus TV gitu. Yang pertama kita harus kenal. Terus yang kedua, materi. Jadi hampir sama-sama yang pertama gitu, harus kenal, dan kita harus tahu apa sih materi yang mau kita bawakan gitu. Harus prepare. Jadi kalau misalnya ketika kita mau nge-present sesuatu, kita harus nge-prepare, jangan sampai nanti ketika kita nge-present kita nggak kelihatan nggak siap gitu, terlihat tidak niat gitu kan. Kalau misalnya kita niat mempresentasikannya gitu, kayak mulai dari PowerPoint-nya, kita harus menguasainya dulu gitu ya, menguasai materinya juga kayak gitu. Terus yang ketiga adalah jangan
takut untuk kenalan, jangan takut untuk memulai obrolan sama orang lain, karena orang markom adalah kayak tadi yang bilang wajahnya dari perusahaan, salah satu wajahnya dari perusahaan. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa membuat partner-partner kita itu nyaman dengan perusahaan kita gitu. Jadi kerjasamanya tuh jadi long term gitu, nggak sekali doang, nggak sekali dua kali. Jadi kita bisa menjalin kerjasama secara kontinu. Iya, gitu sih. Tipsnya bagus banget, ini juga bisa aku pakai ya mungkin nanti kalau aku mau jadi markom. Iya, bisa. Asik jadi markom. Terus pertanyaan terakhir nih buat Kak Rara, apa sih harapan Kak Rara buat diri Kakak sendiri dan buat Binus TV? Harapan aku kalau dari aku sendiri untuk Binus TV, semoga aku atau marketing divisionnya sendiri bisa membuat Binus TV itu dikenal baik di kalangan luas, dan semoga Binus TV juga makin berkembang dalam segi apapun ya, kreativitasnya, berkembang dari segi SDM-nya, berkembang dari segi programnya, tekniknya, semuanya gitu. Jadi Binus TV itu bisa jadi kiblat juga buat TV-TV kampus manapun. Jadi Binus TV ini sebagai acuan atau barometer untuk kampus-kampus lain gitu. Oke, terima kasih banget nih buat Kak Rara atas waktunya yang udah mau bantu aku jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sama Wiwin. Tentang testimoni atau penilaian Kakak terhadap aku sama aku PKL di sini. Oke. Aku nih. Iya. Testimoni buat Winda. Winda, banyakin lagi itunya dong, extend. Di extend aja, enggak deh. Enggak. Winda pokoknya kan aku nggak berhubungan langsung sama Winda ya. Mungkin kalau misalnya kayak testimoni, kalau dari yang aku lihat aja secara screening gitu, tanpa aku bekerja dengan Winda secara langsung, yang aku lihat Winda cepet ya kerjanya, maksudnya belajarnya cepet gitu, nggak lama untuk menyesuaikan diri di sini, untuk menyesuaikan flow kerja kita, yang mana kerja kita juga flownya juga lumayan cepat gitu, kejar-kejaran gitu. Semoga Winda nggak bete. Dan yang paling penting adalah Winda bisa mengambil semua pengalaman yang kita lakuin bareng-bareng buat nanti Winda terapkan nanti ketika Winda udah kerja atau di kehidupan bersosialnya kayak gitu. Cepat belajar sih kalau menurut aku Winda gitu, dan cepat juga untuk ngikutin revisian kayak gitu, ngertinya cepat dan nggak takut buat nanya ya kan. Kalau salah Winda berani buat nanya gitu, karena kita semua kan juga terbuka ya buat kalau misalnya memang Windanya butuh belajar kita juga pasti bisa kalau misalnya kita mau ngajarin gitu. Asik gitu. Keren deh pokoknya Winda. Selama Winda bekerja di sini, Winda sangat membantu, terutama soal mendesain untuk Instagram Binus TV dan juga thumbnail YouTube-nya yang berhubungan dengan marketing Binus TV. Nah, selama Winda bekerja di sini, beberapa yang saya perhatikan, Winda orangnya sangat penuh inisiatif karena dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan bisa mengikuti alur pekerjaan yang ada di Binus TV. Selain itu, Winda juga mau belajar, mau berbaur, dan mau mencoba hal baru seperti belajar menjadi flow director untuk Jurnal 19. Dan terima kasih. Aku orang yang duduk di sebelahnya Winda saat Winda magang di Binus TV. Menurut aku Winda itu orangnya sangat cekatan ya. Kadang kalau misalkan dia tuh udah standby, biasanya
itu mulai dari jam berapa? Jam 11 ya? Setengah 11 Kak. Setengah 11. Biasanya tuh dia kalau datang tuh langsung ngerjain pekerjaan yang udah diberikan sebelumnya. Jadi kayak kalau misalkan nggak ada kerjaan tuh Winda nggak bisa. Jadi dia akan selalu minta kerjaan terus gitu, kayak kak ini nggak ada lagi kak. Ada lagi nggak kak yang lain kalian gitu. Sama Winda itu namanya juga dari desain yang pertama mungkin kayak bokapku. Nah terus kalau sekarang tuh makin kesini tuh makin jago. Karena mungkin udah sering dan udah biasa kalian, kayak mungkin udah muak dan bosen ya dengan ngedesain setiap hari. Tapi itu sih bisa jadi pelajaran-pelajaran yang udah di tempat magang sini di Binus TV itu dapat memberikan pengaruh yang baik lah ya buat Winda gitu. Jadi ambil aja yang baik-baik, kalau yang buruk-buruknya jadi contoh ya. Terus Winda ke depannya semoga nanti cepat lulus dan lulus nilai memuaskan ya. Amin. Nah, segitu aja ya. Terima kasih. Asik kamu orangnya. Tentang tempat PKL saya dan kegiatan-kegiatan saya selama ber-PKL selama 3 bulan. Video-video ini hanyalah video pembelajaran, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari video yang telah saya buat.